Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ibnu Jabal Kusnandar dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah metodologi tafsir tematik yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Kemudian slide berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, metodologi tafsir tematik pertama. Kemudian yang kedua, metodologi tafsir tematik kedua. Kemudian yang ketiga, tafsir tematik metodologi harta. Kemudian yang keempat, pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Kemudian yang kelima, hakikat ruh dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu cara mencari indeks ayat. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu metodologi tafsir tematik yang ke-1 dan yang kedua. Manfaat metodologi tafsir tematik. Belajar metode tafsir tematik, kita akan bisa menafsirkan dan memahami Al-Quran secara tematik. Dalam tafsir tematik ini memudahkan kita dalam memahami persoalan yang muncul belakang al-qadiyah, al-muassirah, isu-isu kontemporer yang membutuhkan jawaban dengan pendekatan tafsir tematik karena ini bersifat praktis. Problem dalam penafsiran. Menafsirkan Al-Quran kalau tidak berdasarkan ilmu ini sangat berbahaya. Hanya di kalangan mencoba menafsirkan Al-Quran hanya bermodal perasaan dan pengalaman pribadi yang tidak berlandaskan ilmu, sehingga cocok logi. Kemudian slide berikutnya yaitu urgensi metodologi tafsir tematik. Lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman. Kemudian tafsir maudhu'i mencakup seluruh disiplin ilmu dan perspektif kajian tematik. Kemudian mempermudah berakomodasi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam Al-Quran dan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh. Kemudian tafsir maudhu'i akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu, berarti baik sains alam maupun sains sosial. Kemudian dapat mengetahui hubungan dan persesuaian antar beberapa ayat dalam satu judul bahasan. Slide berikutnya, sejarah tafsir tematik. Tafsir tematik bukan kajian baru dalam Islam. Peletakan dasar-dasar telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menafsirkan dengan ayat lainnya yang semisal. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep jiwa, bahwa jiwa akan tenang jika tidak tercampur kezaliman, maka sahabat bertanya apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat tersebut. Periode Rasulullah dan sahabat. Nanti bisa cek saja sendiri di surat Al-An'am ayat 82. Nah, ada beberapa contoh. Pada surat Al-An'am ayat 82, kemudian Luqman ayat 13, kemudian surat Al-An'am ayat 59, dan surat Luqman pada ayat 34. Kemudian pada periode sahabat, Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufasir terkenal seperti Imam Mujahid bin Juhair, kemudian Ikrimah Maula Ibnu Abbas, kemudian Taus al-Yamani dan Atha bin Abi Robah. Dan Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, kemudian Abu Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Kemudian Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud, diantaranya yang terkenal ialah Falah Al-Qamah bin Qais.
Slide berikutnya, periode tabi'ut tabi'in. Tafsir pada masa ini mulai dibukukan yang dipelopori Ibnu Jarir At-Tabari dan mencantumkan sanad-sanad masing-masing penafsiran sampai ke Rasulullah SAW, sahabat dan para tabi'in. Generasi mufassir yang datang setelah Ibnu Jarir At-Tabari mulai mengembangkan spesialisasi tafsir menurut bidang keilmuan para mufassir. Pakar fikih menafsirkan ayat Al-Quran dari segi hukum seperti Al-Qurtubi. Pakar sejarah melihatnya dari sudut sejarah seperti At-Thalabi dan Al-Kazin dan seterusnya. Kemudian periode setelahnya. Periode berikutnya lebih mengkerucut lagi, yang dikenal dengan metode tafsir maudhu'i, yaitu membukukan tafsir menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan, seperti yang ditulis Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan. Dalam tataran akomodasi, tafsir tematik abad ini dipelopori oleh para ulama Al-Azhar seperti Profesor Mahmud Shatut pada Januari 1960 yang termuat dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kemudian slide berikutnya, Mustalahul Tafsir Al-Maudhu'. Yang pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan satu. Kemudian yang kedua, diurutkan sesuai asbabun nuzulnya. Dan yang ketiga, mensyarah ayat-ayat dengan kitab tafsir. Dan pembahasan berikutnya yaitu tafsir tematik, metodologi, harta. Kajian relevan terdahulu. Yang pertama, Abu Ubaid Al-Qasim, kitab Al-Amwal. Abu Qutaibah, kitab Al-Amwal. Kemudian Abu Hafiz Al-Dawudi Al-Maliki, kitab Al-Amwal. Kemudian Ahmad Ibnu Yahya Ibnu Jarir Al-Baghdadi, kitab An-Nuqud. Kemudian Al-Makhrazi Asy-Syafi'i, kitab Sudurul Uqud fi Dzikri An-Nuqud. Kemudian Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani, kitab Al-Ikhtisab fil Ar-Rizqi Al-Mustatab. Kemudian Ibnu Hazm, kitab Haq Al-Faqir. Pembahasan. Dalam sistem ekonomi kapitalis Ra'asmaliyah, kepemilikan harta adalah mutlak milik individu yang tanpa batas. Dari konsep ini lahirlah sistem bunga, monopoli, privatisasi, dan kebebasan dalam menumpuk harta. Sementara dalam ekonomi sosialis tidak dikenal dengan kepemilikan individu, yang ada hanya kepemilikan negara. Sistem ekonomi Islam mengaku adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Contohnya, di dalam Al-Quran, kata al-mal dengan berbagai bentuknya disebut 87 kali yang terdapat dalam 7 ayat dalam 38 surat pembahasan. Contohnya pada surat As-Saba ayat 37 yang artinya, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga. Materi selanjutnya yaitu pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Problematika pendidikan, yaitu kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu, kemudian disorientasi dalam mencari ilmu, kemudian cengkeraman peradaban barat mewariskan dikotomi ilmu antara science dan knowledge atau antara agama dan umum. Istilah-istilah makna tarbiyah, yaitu islah, akhlak, at-tansya'ah, dan at-tazkiyah, as-siyasah, dan at-ta'lim. Materi berikutnya yaitu hakikat ruh dalam Al-Quran.
Secara bahasa bermakna an-nafhu tiupan, dan ar-ruh itu artinya jiwa yang dengannya badan menjadi hidup. Makna ar-ruh yaitu al-burhan, al-wahyu, an-nafas, Jibril, dan amru nubuwah. Penafsiran Al-Mawardi tentang Ruhul Kudus. Kami berikan bukti-bukti yang jelas berupa Injil, kemudian mukjizat. Jadi salah satu mukjizat Nabi Isa, dengan izin Allah, Nabi Isa menghidupkan orang mati, kemudian orang yang sudah dicabut ruhnya kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi Isa dengan izin Allah, itu disebut Ruhul Kudus. Makna yang kedua itu suci. Dan materi yang terakhir yaitu cara mencari indeks ayat, dan langkah-langkahnya seperti menentukan tema, kemudian mengumpulkan ayat baik dengan isim dan fiil, kemudian diurutkan ayat-ayatnya, kemudian dikaji dan dicari tafsirnya, dan yang terakhir yaitu menyusun sistematika penulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.